merayakan hari lahir Pancasila. Jadi kita di situ mau mengisinya dengan musik, ya, dengan tarian, dengan orasi, ya, hal-hal yang mendukung tentang kebinekaan itu. Cuman kita menjadi sangat terkejut ketika di sana sudah ada kelompok lain yang sudah berada di Monas, dan mereka menyambut kita tidak dengan ramah, tapi dengan pukulan, dengan serbuan, ya. Tiba-tiba kami sudah dikepung orang sebegitu banyak, berteriak-teriak, marah. Ini buat saya sangat menyakitkan, sangat ironis di negara yang katanya yang di mana pluralismenya itu adalah kemajemukan, itu adalah sudah sesuatu yang sebuah keniscayaan, ya. Udah pasti kita itu hidup sangat plural negara ini. But today, they're condemning the Ahmadiyya to death. Bunuh saja! Halang dia! Allahu Akbar! Kafir! Kafir! This disturbing footage shows a group of men leading a mob attack on Ahmadiyya members in a house in the southwest of Java. Islam itu sebetulnya cinta perdamaian, kemudian rahmatan lil alamin, kalau dalam Kristen disebut dan unconditional love, cinta tak bersyarat gitu ya. Jadi saya kira spirit agama itu cinta kasih, dan kita ingin memberikan wajah baru bahwa Islam yang majority silent ini sebetulnya pro perdamaian, tetapi yang minority vokal ini, yang minoritas tapi vokal ini yang pro kekerasan. When it becomes clear how many attackers have descended on them, they make a run for it. Nah, yang pro kekerasan sebetulnya hanya 7%, tapi karena diliput media secara luar biasa sehingga seakan-akan menggambarkan Islam secara keseluruhan, dan kemudian muncullah Islamophobia, yaitu kebencian, ketakutan terhadap Islam. Tapi sebaliknya, ketika sudah muncul Islamophobia dari kalangan Islam apologetik ini, membela-bela Islam secara berlebihan tanpa melakukan otokritik. Nah, ini yang saya sebut dengan Islamophilia. Nah, kalau kita ingin menyuarakan toleransi itu harus ada di posisi yang moderat ini. Bagaimana kita tidak Islamophobia, tapi juga tidak Islamophilia. Pertamanya itu Mas, saya melihat dari Facebook itu yang bertuliskan ngapunten anti-Islam. Karena itu kan Facebooknya kan forum geng SMP se-Yogyakarta. Jadi kan banyak banget Mas. Nah, mulai dari situ aku tidak terima Mas, emosi mangkel nang atine Mas. Kalau Islam diajak seperti itu. Islam DC, saya diem aja ya nggak bisa Mas. Saya fanatik Mas sama Islam. Budaya obor perdamaian kemarin kita ingin menegaskan kembali kepada seluruh Indonesia. Kita mulai dari Yogyakarta untuk Indonesia sebagai contoh. Yogyakarta sebagai kota yang penuh keberagaman, penuh toleransi untuk hidup bersama dan bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan bersama. Saya yakin saat generasi muda menanamkan itu pada dirinya sendiri, akan banyak tumbuh kesadaran-kesadaran menerima perbedaan. Saudara-saudara sekalian, api ini adalah api lambang perdamaian Nusantara.
yang akan kita kirapkan sepanjang Malioboro. Dengan ini pawai budaya dan obor perdamaian Nusantara akan segera kita mulai. Jadi kita punya filosofi Manunggaling Kawula Gusti yang artinya adalah persatuan antara Tuhan, penguasa, dan rakyat. Kata persatuan ini berarti kita mengesampingkan perbedaan-perbedaan. Dan bagaimana kita mencari titik temu untuk menggalang persatuan, Manunggaling. Saat itu kan membawa tulisan, sebuah tulisan. Nah itu wujud komunikasi kita kepada masyarakat supaya mereka tahu isi dari tulisan yang kami bawa itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak ingin ada diskriminasi. Dari suku-suku yang lain kemarin saya lihat ada Aceh, ada Kalimantan, itu sangat berguna untuk generasi muda kita yang mungkin mohon maaf dalam beberapa tahun belakangan ini mudah dengan gesekan, goresan, mudah dihasut, dan sebagainya. Ada acara yang global itu untuk provinsi ya, kenapa enggak kita ambil? Karena kita akan memperkenalkan bahwa ini loh waria. Itu salah satu pembuktian bahwa kita memang ada dan kita bisa diatur dan kita bisa bekerja sama. Pawai obor perdamaian kemarin membuat kami sangat terbuka. Ternyata banyak sekali keanekaragaman budaya di Yogyakarta. Dan dijadikan satu, ternyata sangat indah. Ikrar Jogja, the city of tolerance. Kami warga masyarakat Yogyakarta menjunjung tinggi keanekaragaman latar belakang budaya. Ras, agama, status sosial, dan suku bangsa yang hidup di Yogyakarta. Kami warga masyarakat Yogyakarta menghormati segala perbedaan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Kami warga masyarakat Yogyakarta akan selalu menjaga dan menjamin keberlangsungan toleransi dan mengutamakan dialog, nirkekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah. Merdeka! Secara seremonial itu bagus ya. Misalnya obor perdamaian kenapa tidak diarak ke tempat lain? Bisa keliling Jawa Tengah, nanti someday bisa keliling Jawa, bisa keliling Indonesia. Pasti akan luar biasa karena ini menjadi momentum yang orang akan lihat bahwa bagaimana kebinekaan di satu daerah itu dimaknai. Yang panjang
untuk simbol perdamaian yang kita junjung tinggi. Kemudian dari Yogyakarta kita serahkan ke rekan-rekan dari Aceh. Kita akan bersama-sama menularkan perdamaian untuk seluruh pelosok negeri Indonesia. Alhamdulillah obor Jogja itu langsung diterima oleh warga Aceh, dan insya Allah nanti kita akan buat obor perdamaian juga seperti yang Jogja buat, ingin membuat damai itu kepada masyarakat Aceh. Keberagaman harus dirayakan, bukan diributkan dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak penting begitu. Yang saya lihat kemarin adalah gambaran perjumpaan yang real, di mana orang saling menerima, saling menghargai, saling menghormati apa yang masing-masing orang punya. Nah, penerimaan apa adanya ini kemudian membuat orang merasa nyaman dan merasa ini rumah saya. Saya tidak mungkin mengacaukan rumah saya sendiri. Jadilah pelaku perubahan, jangan hanya menjadi penonton perubahan. Siapapun kau orang Indonesia, dan kita adalah satu warga dunia. Damai itu indah kok. Makan ketan di saat hujan. Yuk, bila kerukunan di tengah keragaman.